negara. Didapatkan bahwa ternyata jumlah tangisan perempuan lebih banyak dibanding tangisan laki-laki. Laki-laki menangis hanya 6-17 kali dalam setahun, sedangkan perempuan 30-64 kali dalam setahun. Kenapa demikian? Secara neuroscience memang wajar, karena memang perempuan lebih mengandalkan rasa, sedangkan laki-laki lebih mengandalkan logika. Namun hal ini di Indonesia khususnya diperparah oleh parenting, oleh cara orang tua mengasuh. Seringkali orang tua melarang anak laki-laki untuk menangis. Diam, kamu kuat, jangan cengeng. Padahal semakin sedikit menangis, semakin keras hatinya. Dan itu yang Nabi sangat khawatirkan. Maka di antara doa baginda tercinta, wa a'udzubika min ainin la tadma'. Kata Rasul, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mata yang tidak bisa menetes, dari mata yang tidak bisa menangis. Namun tangisan tidak sama. Ada tangisan fisik, ada tangisan psikis. Tangisan fisik macam tangisan efek ngupas bawang, itu tidak mempengaruhi kejiwaan. Yang dimaksudkan tadi adalah tangisan psikis, tangisan yang mempengaruhi jiwa. Tangisan berupa kesedihan, tangisan syukur, atau tangisan khusyuk saat kita mengadu, saat kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ingin saya menguatkan bahwa kajian psikologi menyebutkan tangisan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, tangisan menambah morfin alami yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit dalam jiwa. Yang kedua, tangisan bisa membuang kelebihan hormon stres yang ada dalam diri kita, sehingga semakin banyak menangis, semakin banyak mengadu, semakin banyak curhat dengan Allah, semakin rilis, semakin tenang, semakin plong. Makanya kalau habis doa nangis plong, serasa hilang beban, padahal belum selesai masalahnya. Dan yang utama, tangisan ternyata bisa menurunkan gelombang otak. Kita yang sibuk dengan pekerjaan, kita yang penuh dengan masalah, otaknya strong. Otaknya ada di posisi beta, stres bahkan. Ketika kita mulai menangis, mencurahkan isi hati, maka menurun menjadi alfa. Di situ ada ketenangan, dan boleh jadi semakin mendalam, semakin menurun masuk ke gelombang theta, gelombang kehusuan, gelombang mediasi kalau dalam bahasa agama yang lain. Dan yang pasti, doa-doa yang dimunajatkan di saat hati sedang terpaut, di saat batin sedang tenang, lebih mudah untuk dikabulkan. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa ada riqqatul qalbi, ada hati yang lembut, dan ada qaswatul qalbi, ada hati yang kasar, hati yang kering. Yang mudah untuk dikabulkan doanya, hati-hati yang lembut, yang mudah untuk menangis. Dan bonusnya Nabi sebutkan, ainan la tamussuhuman naru abada. Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan dengan refleksi Ramadan? Ramadan Nabi sebutkan bulan dibuka pintu ampunan, bulan surga ditawarkan, dan bulan neraka ditutup. Maka mintalah kepada Allah
nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mintalah surga dan mintalah untuk dijauhkan dari neraka. Tapi tolong jangan sekadar minta, tapi minta yang pakai rasa, minta yang menggetarkan jiwa dan boleh jadi menggetarkan aras sana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi khususnya dan untuk jamaah pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.